Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Wa salawatullahi alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumi liqa'ih. Saya adalah Fadel Muhammad Ibn Rusdi Ibn Masrad Ibn Bukhari, atau orang-orang biasanya sering mengenal saya dengan Fadel bin Rusdi. Saya adalah orang yang ditunjuk oleh pesantren atau oleh Yayasan Darul Ghuraba Banua untuk menjadi pimpinan di lembaga pendidikan di bawah Yayasan Darul Ghuraba Banua, yaitu Pondok Pesantren Darul Ghuraba. Adapun terkait dengan perkenalan dengan pondok pesantren, maka insya Allah saya akan membagi dalam beberapa poin. Yang pertama, apa sih itu pondok pesantren Darul Ghuraba? Dan yang kedua, apa visi atau target besar, target utama dari pondok pesantren Darul Ghuraba? Dan kemudian apa saja yang akan dipelajari oleh para santri yang ada di pondok pesantren Darul Ghuraba? Baik, hadirin yang Allah muliakan, Pondok Pesantren Darul Ghuraba adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Darul Ghuraba Banua. Pondok Pesantren Darul Ghuraba akan memfokuskan pembelajarannya untuk para anak-anak perempuan atau yang biasa kita kenal dengan akhwat, ya, setingkat madrasah sanawiyah atau SMP. Dan juga Pondok Pesantren Darul Ghuraba akan memfokuskan pendidikannya untuk anak yatim dan du'afa setingkat MTS atau SMP. Apa visi misi dari Pondok Pesantren Darul Ghuraba? Visi atau tujuan besar dari Pondok Pesantren Darul Ghuraba adalah terciptanya perempuan-perempuan salihah yang bertauhid dan berkarakter muslimah ahlus sunnah wal jamaah, yang mana diharapkan perempuan-perempuan tadi siap untuk menjadi istri bagi suaminya, istri yang baik bagi suaminya, dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Ya. Kenapa kita memilih untuk menjadikan mereka siap menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita hidup di dunia ini bermasyarakat, dan komponen yang paling kecil di dalam masyarakat adalah rumah tangga. Tatkala rumah tangga di dalam suatu masyarakat itu baik, maka insya Allah masyarakat itu pun, komunitas itu pun akan baik. Akan tetapi sebaliknya, apabila rumah tangga yang ada di dalam suatu masyarakat itu buruk, ya, maka lingkungannya pun akan menjadi buruk. Ya, maka penting kiranya untuk menjadikan para perempuan tersebut siap untuk menjadi ibu yang baik untuk anaknya dan istri yang baik untuk suaminya. Karena saya pernah memiliki pandangan, dan ini pun sudah saya tuliskan di dalam Instagramnya saya, silahkan dilihat. Apabila ada seseorang bertanya kepada saya, bagaimana caranya untuk menghancurkan suatu masyarakat, maka saya akan menjawab, yang pertama saya lakukan adalah saya akan menghancurkan wanitanya, ya. Saya akan menghancurkan perempuannya, dan saya akan hilangkan rasa malu dari mereka, ya. Kenapa? Karena tatkala seorang perempuan sudah rusak, maka sangat mudah baginya untuk merusak para pria, untuk merusak para lelaki, ya. Dan apabila para wanita rusak dan para lelaki rusak, maka rusak pula rumah tangga dan rusak pula masyarakat yang ada. Ya. Maka dari itu sangat penting untuk mendidik perempuan sesuai dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, sesuai dengan karakter seorang muslimah. Baik, kemudian apa yang akan dipelajari oleh santriwati atau oleh santri-santri yang berada di Pondok Pesantren Darul Ghuraba?
yang akan dipelajari oleh santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Ghoraba ya, adalah 4 pelajaran. Yang pertama pelajaran agama ya, dan ini yang paling intinya. Kemudian yang kedua adalah pelajaran umum, dan kemudian yang ketiga adalah pelajaran parenting, dan kemudian yang keempat adalah pelajaran tentang skills ya. Pelajaran agama ya, itu berkaitan dengan akidah, fikih, sirah Nabi Muhammad SAW, dan juga perkembangan sejarah Islam, dan kemudian juga tentang bahasa Arab tentunya ya, dan kemudian tentang ilmu tafsir, tentang hadis ya, dan juga tentang hafalan Al-Quran. Adapun untuk pelajaran umum, maka kita mempunyai 4 pelajaran umum yang dianggap sangat penting untuk kehidupan di dunia ini ya. Kenapa? Ya, karena sebagaimana kita ketahui, kita hidup di dunia butuh juga dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia ya. Maka kita ajarkan mereka 4 ilmu penting untuk mereka hidup. Yang pertama adalah ilmu matematika, kemudian yang kedua bahasa Inggris, kemudian yang ketiga bahasa Arab, dan kemudian yang keempat adalah ilmu komputer atau yang biasa kita kenal dengan TIK ya. Kemudian pelajaran ketiga adalah tentang ilmu parenting. Kenapa ada ilmu parenting? Bukannya mereka masih anak-anak ya, bukannya mereka masih anak-anak di bawah umur ya. Ilmu parenting yang akan dipelajari oleh para santri adalah bagaimana cara mengasuh anak ya, dan kemudian bagaimana cara berkeluarga ya. Karena seharusnya anak-anak yang sudah balik alias umurnya sudah mencapai 17 tahun, 18 tahun, yaitu setara lulus SMA, seharusnya mereka siap untuk hidup di dunia. Seharusnya mereka siap untuk hidup mandiri ya. Makanya kita perlu ajarkan ilmu parenting. Dan bagaimana mungkin nanti mereka bisa menjadi musyrif atau musyrifah apabila mereka tidak pernah diajarkan ilmu pengasuhan anak ya. Bagaimana mungkin mereka bisa mengajarkan anak-anaknya bersosialisasi dengan pasangannya apabila mereka tidak diajarkan ilmu kekeluargaan ya. Kemudian yang terakhir adalah pelajaran skills ya. Skills yang akan dipelajari di sini adalah hard skill dan juga soft skill. Hard skill yaitu keterampilan yang secara detail seperti menjahit, seperti menulis, seperti memasak, memijat, dan lain-lain. Adapun soft skill adalah keterampilan anak untuk menjual hard skillnya ya. Kenapa ini perlu dipelajari ya, karena di dalam salah satu visinya Pondok Pesantren Darul Ghoraba, santri-santrinya diharapkan bisa mempunyai andil dalam sosial masyarakat ya. Sehingga kita perlu mengembangkan soft skillnya, bagaimana mereka bernegosiasi, bagaimana mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka hidup di dalam suatu komunitas ya. Dan saya berharap ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan Pondok Pesantren Darul Ghoraba kemudahan dalam mencapai visinya, sehingga kami membuka program untuk untuk orang-orang yang ingin ikut andil dalam terjalannya pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ghoraba, agar mereka bisa memberikan infak atau sumbangan kepada pondok pesantren ini ya. Adapun infak ataupun donasi yang bisa disalurkan bisa berupa orang tua asuh ya, karena kita mempunyai program orang tua asuh ya, dan juga kita mempunyai program donatur tetap. Program orang tua asuh adalah mereka yang ingin membiayai santri-santri yang tidak mampu untuk membayar ya uang pendidikan ya, maka mereka menanggung biaya SPP dan biaya pendidikan yang lainnya. Adapun program donatur tetap, maka ini adalah program bagi orang-orang yang ingin
memberikan sumbangan rutin setiap bulannya. Dan ini kami buka dari jumlah yang kecil, ya, mulai dari angka 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 hingga ke atasnya. Maka saya harap ya, jangan sampai ada yang berpikir, wah saya tidak bisa membantu dalam proses pendidikan karena saya miskin. Tidak. Saya ingin semua kaum muslimin merasa bahwasanya dia mempunyai andil dalam dakwah, dalam pendidikan anak-anak dan generasi muslim. Sehingga bagi yang mampu memberikan 5.000 setiap bulan tidak masalah. Yang mampu untuk memberikan 10.000 tidak masalah. Ya. Agar semuanya merasa bahwasanya ini adalah andil kita dalam dakwah dan juga pendidikan generasi muslim. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.